di sini akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Ibu. Saya ingin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan dalam observasi kali ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, kemudian cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Iya, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Ya, saya paham ya Bu. Apa harapan Ibu dalam observasi yang kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, silakan sekarang Ibu bisa melakukan coaching. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ika. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Ika, kabar saya baik, tapi saya ada sedikit yang merasa terganggu di diri saya hari ini, sehingga saya ingin bertemu dengan Ibu pada hari ini. Barangkali ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, begini ya Bu ya, saya kan sekarang ini ada di masa transisi ya Bu, dimana kemarin saya itu peralihan sekolah ke unit kerja, dari unit kerja lama kepada unit kerja yang baru. Nah di sini saya merasa saya kurang bisa memanage waktu Bu, seperti itu, sehingga saya merasa kewalahan sekarang sebelum bertemu dengan Ibu. Jadi Ibu akan bercerita tentang masa transisi unit kerja baru, yang dimana Ibu mengalami culture shock. Iya betul. Namun sebelum Ibu berbagi cerita atau pengalaman ini, ada baiknya jika kita menetapkan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu ya Bu. Jadi tujuannya itu pada season kali ini saya besar harapannya di masa transisi saya ini saya bisa menemukan pemetaan yang efektif dalam memanage waktu saya Bu, seperti itu, agar saya tetap maksimal dan mampu memberikan pembelajaran kepada peserta didik di tengah hiruk pikuknya tugas tambahan yang saya emban dengan tetap memperhatikan kesejahteraan saya sebagai guru juga. Jadi tujuan coaching kali ini yaitu Ibu ingin menemukan pemetaan efektif dalam time manajemen di sekolah, kemudian agar mampu bekerja secara maksimal pada peserta didik. Ya kan ya? Ya betul sekali Bu. Nah, bagaimana tujuan yang ingin dicapai ini ada agar sejalan dengan nilai-nilai yang telah diprioritaskan oleh Ibu? Nah, saya berupaya dengan semaksimal dalam mengolah waktu ya Bu yang saya miliki, sehingga besar harapan saya tujuan yang menjadi fokus utama saya akan selaras dengan nilai-nilai prioritas yang saya yakini. Apa motivasi utama Ibu untuk mencapai tujuan ini? Nah, motivasi utama saya ingin mencapai tujuan ini adalah mencapai kemaslahatan bagi peserta didik, memberikan pelayanan publik dengan maksimal, secara efektif dan efisien, namun tetap memperhatikan kesejahteraan saya sebagai guru juga.
Ya baik, dari motivasi tersebut, nah kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini? Ya, saya melihat adanya peluang untuk mengelola waktu yang melalui cara yang saya yakini, yaitu mempersiapkan segala bentuk administrasi maupun teknis yang akan saya butuhkan jauh-jauh hari sebelumnya, merencanakan kegiatan secara terstruktur, kemudian saya akan membuat plan B, Bu, ya. Takutnya plan A gagal, saya sudah punya plan B dalam mengantisipasi kegagalan itu. Namun pada realitanya, Bu, saya mengalami kendala berupa memanage waktu dalam melaksanakan aktivitas saya sebagai guru dan juga tugas tambahan. Itulah penyebab saya merasa kewalahan, Bu. Baik, nah saya melihat setiap peluang itu untuk perkembangan ada dalam diri ibu, kemudian namun ibu mengalami hambatan dalam melakukan manajemen waktu. Nah, bisa ibu berikan skala dari 1 sampai 10, pada skala mana ibu sudah mencapai tujuan dan peluang melalui kompetensi yang dikembangkan. Saya merasa saya baru di angka 5, Bu. Hal tersebut diakibatkan karena tujuan yang saya rencanakan itu belum maksimal. Nah, apa tantangan terbesar yang ibu hadapi saat ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai? Ya, tantangan terbesar yang saya hadapi kini ialah penyusunan prioritas, mana dahulu nih yang harus saya utamakan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap pengelolaan waktu. Baik, sangat menarik yang ibu bicarakan hari ini. Boleh ibu ceritakan situasi seperti apa yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan waktu? Ya, menurut saya hal yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan waktu adalah masalah ini adalah ketika ada hal yang terjadi di luar rencana yang telah kita rancang. Bisa diceritakan spesifiknya dengan tugas tambahan yang tiba-tiba seperti yang di luar rencana tadi? Misalnya, Bu, seperti ini, salah satunya terkait dengan tugas tambahan ya, Bu, ya. Tugas tambahan yang tiba-tiba saya dapatkan nih dari atasan. Sedangkan kan kita tidak mungkinnya menolak tugas tambahan yang diberikan oleh atasan. Itu padahal di luar rencana. Nah, hal tersebutlah yang di luar kendali kontrol saya, Bu, sehingga saya tidak bisa mengelola waktu. Apa yang telah ibu coba sebelumnya untuk menyusun prioritas dalam manajer waktu pada kegiatan yang lain ketika mengabdi dan bagaimana hasilnya? Ya, dulu ya, Bu, di unit kerja saya yang lama, saya selalu mempersiapkan administrasi jauh sebelum berkegiatan dan agenda kegiatan pun sudah dimanage dengan tepat sesuai dengan prioritasnya jauh-jauh hari. Mungkin karena sekarang di unit kerja yang baru saya belum terbiasa dalam memposisikan diri saya sebagai guru kelas ya, Bu. Kalau kemarin kan guru hafal, sekarang guru kelas, sehingga waktu itu full dilakukan oleh sendiri ya, Bu. Benar. Ya. Apa yang bisa membuat keberhasilan tersebut terwujud? Nah, keberhasilan pengelolaan waktu di unit kerja sebelumnya mungkin karena saya sudah terbiasa dengan pola yang dilakukan. Kurang lebih saya menghabisi 12 tahun di sana, namun kini berubah sekejap dalam waktu yang sangat cepat ya, Bu. Ya. Siapa yang bisa ibu jadikan sebagai pendukung atau mentor dalam perjalanan? Alhamdulillah di sini saya dikelilingi oleh rekan-rekan yang suportif dan berempati atas apa yang saya alami saat ini. Salah satunya ditunjukkan oleh rekan guru saya yang bernama Pak Nusri ya, Bu, sama mengajar di kelas 6. Nah, beliau membantu saya untuk beradaptasi dengan kondisi ini, membantu saya dalam mengelola administrasi yang cukup kompleks. Berbicara tentang upaya dalam mewujudkan tujuan, strategi apa yang perlu dipersiapkan untuk dapat menyusun prioritas sehingga dapat melakukan manajemen waktu dengan optimal? Mungkin di unit kerja yang saya sekarang ini saya akan lebih menelaah SOP ya, Bu. SOP yang berlaku, kemudian saya akan membiasakan diri dengan kultur sekolah yang baru, kemudian menggali informasi terkait pengolahan waktu pembelajaran di sekolah dasar. Ya, langkah-langkah konkret apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat, mengikuti berbagai pelatihan, misalnya melalui platform Merdeka Belajar tentang bagaimana sih di sekolah dasar itu, mungkin itu. Kemudian indikator keberhasilan untuk tujuan tersebut. Nah, mungkin ketika saya sudah mampu mengelola stres
dan saya sudah enjoy mungkin ya Bu, mungkin itu sudah dikatakan berhasil menurut saya. Kemudian tetap fokus dengan tupoksi utama yaitu memberikan dampak yang maksimal kepada peserta didik ketika pembelajaran. Nah, bagaimana Ibu dapat mengukur kemajuan atau progres untuk mencapai keberhasilan tersebut? Nah, sepertinya saya akan meminta umpan balik dari rekan sejawat atau bahkan dari atasan saya atas kinerja saya dalam kurun waktu tertentu. Ketika terjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan dalam meraih tujuan yang diinginkan, nah solusi alternatif apa yang Ibu dapat wujudkan? Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ini ya Bu, saya mencoba menguraikan apa yang menjadi masalah dengan bercerita kepada Ibu ya. Besar harapan alternatif solusi ini akan semakin memudahkan saya dalam mencapai tujuan saya ini. Kira-kira kapan nih Ibu dapat merealisasikan langkah-langkah konkret yang telah direncanakan? Tentunya secepatnya ya Bu, sambil berjalannya tahun ajaran baru ini, karena ini merupakan masa krusial bagi saya. Apabila saya gagal untuk menanggulanginya, maka saya akan tergusur seterusnya oleh kekacauan memanage waktu ini Bu. Ya, hal-hal apa saja yang dapat direalisasikan terlebih dahulu nih untuk dapat menyusun prioritas dalam manajemen waktu ini? Nah, pertama saya akan mencoba menelaah SOP di unit kerja baru, kemudian menentukan skala prioritas mana, kemudian selanjutnya memiliki konsistenan ya Bu atau komitmen dalam mengeksekusi kegiatan yang harus saya kerjakan dan selesaikan. Bagaimana Ibu dapat memastikan diri untuk tetap bertanggung jawab terhadap komitmen yang telah dibuat? Nah, saya akan menjadikan tujuan itu sebagai cita-cita yang harus saya realisasikan ya. Sehingga ketika saya lalai, saya memiliki kesadaran diri untuk tetap konsisten, untuk melakukan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah akan saya lakukan. Siapa yang menjadi partner untuk menjadi pengingat atau akuntabilitas eksternal bagi Ibu? Nah, mungkin kepala sekolah ya Bu, atau misalkan kurikulum yang dapat memberikan umpan balik atas kinerja saya, misalnya dalam bentuk supervisi akademik maupun rekan kerja yang saya ajak berdiskusi untuk memberikan umpan balik atas apa yang telah saya lakukan. Ya, baik. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Nah, untuk mencapai tujuan saya dalam mengelola waktu di masa transisi ini, saya membutuhkan skala prioritas Bu ya, serta memahami SOP yang berlaku di unit kerja baru ini. Nah, dengan begitu saya akan lebih mudah untuk berkegiatan, sehingga kesejahteraan tidak hanya peserta didik rasakan, namun saya juga sebagai tokoh dalam berkegiatan ini pun merasa nyaman. Apa yang menjadi insight dari sesi ini? Nah, dari sesi ini saya menemukan pola atau strategi efektif dalam menentukan skala prioritas ketika dihadapkan dengan hal-hal penting secara bersamaan Bu. Baik, terima kasih Bu Ika telah berbagi cerita pengalamannya pada saya. Nah, sekarang apa nih yang Ibu rasakan saat ini setelah sesi coaching? Ya, alhamdulillah Bu, sekarang saya merasakan masalah saya sudah terurai. Saya menemukan solusi di tengah kelimpungan saya di masa transisi ini Bu. Karena waktu kita sudah melebihi target yang direncanakan, saya akan melihat kembali kemajuan atau progres yang telah Ibu lakukan dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan. Terima kasih telah berbagi. Saya juga menjadi banyak insight dari Ibu sebagai bahan pengetahuan saya untuk terus belajar dari pengalaman orang lain. Ya, terima kasih Ibu ya, Ibu telah meluangkan waktu, telah meluangkan rasa dan telinga Ibu untuk mendengarkan saya ya. Semoga Ibu akan menemukan progres yang baik selanjutnya dari diri saya, sehingga di coaching selanjutnya kita bisa ketemu kembali mungkin ya Bu. Ya, terima kasih juga Ya, kembali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka, selamat siang. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Elis. Terima kasih ya. Saya itu merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Ya baik Bu, apa yang membuat Ibu merasa demikian?
saya itu merasa telah mampu mendengar aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke Bu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu telah mendengarkan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu berikan. Iya Bu, bagus sekali Ibu melaksanakan coaching ini sudah sesuai dengan alur lomba dan rasa juga ya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya Bu, saat observasi tadi, saya perhatikan pada saat identifikasi, Ibu kurang sedikit fokus Bu terhadap coachingnya. Nah, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar, yaitu mendengarkan penuh. Nah, bagaimana dengan pandangan Ibu? Oh iya, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Iya, Bu. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya itu berencana untuk melakukan latihan lebih insentif dalam mendengarkan aktif, kemudian dalam merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademi, dan yang terakhir apa yang Ibu peroleh dari proses ini. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Ibu Elis. Ya baik Bu, sama-sama. Mudah-mudahan nanti ke depannya, karena kalau kita sering banyak melakukan coaching ini, semakin nanti lancar untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Eka, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Eli.